Kalau patologi itu adalah ilmu tentang penyakit-penyakit, dan anatomi itu sebenarnya merujuk kepada lokasi dari organ di tubuh kita. Jadi patologi anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit di lokasi organ tertentu. Seperti itu. Halo, selamat pagi sahabat Santa Rumah Sakit Elizabeth Medan. Ketemu saya lagi kembali di sini sebagai host hal ini dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, di mana kita fokus untuk membahas apa sih yang namanya patologi anatomi ini. Nah, di sini saya sudah menggandeng salah seorang spesialis kita yang akan kita ajak bincang-bincang. Mungkin sahabat di luar sana tidak tahu nih apa sih tindakan yang namanya itu patologi anatomi. Langsung saja ya kita sambut Dr. Ricky Alianto, spesialis PA patologi anatomi ya dokter. Selamat pagi dokter. Pagi, salam Santa Elizabeth. Salam Santa Elizabeth. Apa kabarnya dokter pagi ini dokter? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Dokter, kita langsung bincang-bincang aja nih. Mungkin sahabat di luar sana pengen tahu apa sih yang namanya patologi anatomi itu, dok? Jadi begini, kalau di kedokteran itu ada yang namanya sebenarnya fisiologi. Jadi fisiologi itu adalah di kedokteran itu belajar tentang fungsi dari tubuh secara normal. Sedangkan kalau patologi itu adalah ilmu tentang penyakit-penyakit, dan anatomi itu sebenarnya merujuk kepada lokasi dari organ di tubuh kita. Jadi patologi anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit di lokasi organ tertentu. Seperti itu. Oke, berarti lebih detail lagi ya dokter terkait dari organ-organ tubuh yang bermasalah mungkin yang didiagnosa sama dokter DPJP gitu ya dokter ya? Iya, seperti begitu dengan dari dokter klinis ya. Jadi beragam dari dokter klinis, bisa itu terutama dokter bedah, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, seperti itu. Oke, baik dokter. Untuk lebih diskusi kita lebih dalam lagi, bisa nggak dikasih tahu ya dokter untuk patologi anatomi ini jenis penyakit apa saja sih yang bisa dideteksi dok? Jadi cakupan dari penyakit-penyakit di ruang lingkup pemeriksaan patologi anatomi itu cukup beragam, bervariasi ya. Baik dari yang tumor pada umumnya, baik yang infeksi ataupun masalah-masalah seperti autoimun ya, alergi autoimun, itu semua bisa diperiksakan di patologi anatomi. Nah, terus cara kerjanya gimana ini dokter? Apakah menggunakan satu alat tertentu atau seperti apa? Nah, yang seperti kita tahu kalau di laboratorium itu yang diambil sampelnya itu adalah darah gitu ya dok ya. Nah, kalau di PA ini seperti apa dok? Jadi kalau dari patologi anatomi itu yang dasarnya dulu, yang istilahnya sederhana itu sebenarnya dari cairan tubuh kita gitu ya. Jadi seperti ada kasus buang air kecil berdarah, seperti itu ya. Itu selain diperiksakan untuk kuantitasnya di patologi klinik, di lab patologi klinik pada umumnya, untuk melihat berapa banyak darah yang terurinasi, itu biasanya diperiksakan juga ke patologi anatomi, itu yang kita namakan pemeriksaan sitologi. Jadi pemeriksaan sitologi itu kita melihat sel-sel yang ada di saluran kemih kita gitu. Apakah ada abnormalitas ataupun infeksi dari area-area sekitar dari saluran kemih. Itu untuk saluran kemih. Yang kedua adalah mungkin untuk area kelamin wanita. Contohnya area rahim ya, mulut rahim terutama. Atau yang dinamakan serviks, bahasa kedokterannya, itu akan dilakukan pemeriksaan pap smear yang namanya. Pap smear itu untuk lihat sel-sel di mulut rahimnya, apakah sudah mulai ada abnormalitas ataupun hingga keganasan, seperti itu.
Oke. Infeksi pun itu bisa dinilai dari pemeriksaan pap smear. Oke, mungkin lebih saya tertarik dengan fokus karena kebetulan saya wanita ya dok ya, pap smear itu. Gimana alur ininya dokter untuk pemeriksaan ini? Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, itu umumnya pasien itu kan pasti ada keluhan ya, makanya baru Jadi harus datang. terlebih dahulu ke dokter Ojin dulu kah dok? Atau gimana, Iya, Dok? ke dokter. Kalau misalnya keluhannya di misalnya keputihan di sekitar area mulut rahim, itu kan umumnya wanita terkadang agak risih gitu ya. Biasanya dia akan konsultasikan ke dokter kandungan, dokter Obgyn ya. Nah, itu nantinya akan dilihat terlebih dahulu di ruang praktek, ruang polikliniknya. Dan di sana akan dilakukan apusan, ya, pap smear itu sebenarnya apusan dari sekitar area mulut rahimnya. Nanti dari sana dokter klinisian, yang mana ini adalah dokter Obgyn, akan mengirimkan ke laboratorium untuk diperiksakan sitologi pap smear seperti itu. Berarti dari penjelasan dokter ini berarti menegakkan diagnosa DPJP di ruangan lah ya dok ya? Betul. Oke, baik. Kalau misalnya gini dokter, selain pap smear, ini ada terkaitnya dengan ke ruangan OK nggak dokter, operasi gitu? Jadi begini, kalau untuk pemeriksaan di ruang operasi, biasa kalau dilihat ada keputihan ataupun ada perdarahan, ya. Kalau yang lebih buruk mungkin perdarahan ya, seperti itu ya, di mulut rahim. Terkadang bisa ada seperti ada tumbuh benjolan gitu ya sekitar area mulut rahim, atau ada luka lecet yang dalam seperti itu. Biasa pasien ini akan dikonsultasikan untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut di ruang operasi, untuk dilakukan pengambilan sampel dari benjolan tersebut atau area luka tersebut. Nah, itu nanti akan dikirimkan juga jaringan atau dagingnya itu ke lab patologi anatomi dan untuk diperiksakan. Maksudnya mengirimkan daging itu gimana dokter? Berarti ada yang dipotong di bagian tubuh kita atau gimana dokter? Kalau untuk pengambilan sedikit itu istilahnya mungkin secara umum itu dicubit gitulah. Oh gitu ya. Tetapi kan mungkin agak nyeri ya, seperti itu. Jadi kadang butuh bantuan dari ahli bius seperti itu. Oh gitu dokter. Di ruang operasi. Begini dokter, saya mau lebih dalam lagi, mungkin teman-teman kita sahabat di luar sana juga penasaran. Yang pernah saya dengar, khususnya alat kita ini sangat luar biasa ya di rumah sakit kita ini. Apakah dapat secara mobile, maksud saya di ruang OK misalnya ya dokter DPJP kita melakukan operasi di sana, kemudian langsung mengirimkan diagnosa atau apa gitu, jadi connect dengan alat kita ini, ada nggak sistemnya seperti itu dokter? Gimana cara kerjanya dokter? Makanya tadi saya singgung bagaimana keterkaitan dengan misalnya di ruang OK lagi adakan operasi nih, jadi kan apa yang apa potensi alat kita ini untuk menunjang kegiatan yang ada di OK gitu, maksud saya dokter. Jadi begini, kalau misalnya awalnya pemeriksaan sitologi pap smear itu bisa cepat ya gitu ya, dalam beberapa jam itu kita langsung bisa nilai sebagai dokter patologi anatomi. Nah, kalau yang dari ruang operasi itu atau OK itu, kita butuh waktu untuk proses dulu ya, dari jaringan itu, dari daging itu atau dari area yang dicubit itu. Nah, itu butuh yang namanya proses fiksasi dalam cairan formalin seperti itu. Nanti akan dimasukkan ke alat yang namanya automatic tissue processor. Jadi itu ada alat proses jaringan dari yang dikirimkan ke kita dari kamar operasi itu. Itu prosesnya memakan waktu mungkin 12-15 jam seperti itu ya, tergantung alatnya. Nah, nanti setelah itu akan diproses menjadi sebuah yang namanya slide ya. Slide itulah nantinya yang kita akan periksakan.
Oh gitu, Gitu. berarti bukan sembari begitu dapat sampel dari ruang OK langsung kayak di laboratorium ya, terkadang kita cek darah misalnya atau apa tuh yang ada sering sih saya nonton-nonton di TV-TV, dokter tinggal diambil sampel terus masuk laboratorium gitu, bukan seperti itu caranya Bukan ya seperti dokter itu. ya? Kalau Masih ada yang perlu difilter lagi ya, baru betul, bisa dilakukan pemeriksaan gitu betul. ya Dok? Jadi kalau jaringan itu dia akan diproses hampir kurang lebih selain masuk dari alat processingnya itu nanti akan dilanjutkan dengan pewarnaan sampai nggak jadi slide, itu memakan waktu mungkin 24 jam setelah dari dikirim seperti itu. Oke. Baru bisa diperiksakan. Ya, sedikit agak serem ya mengenai patologi anatomi ini, soalnya ada tadi ini baru saya kaget mendengarnya ada apa, mungkin walaupun namanya dicubit ya tetap aja sedikit mengambil apa sampel ya dokter. Mungkin kita bisa lihat ya dokter di belakang kita ini juga sampel-sampel yang sebelumnya memang sudah dokter ambil ya untuk pemeriksaan mendirikan diagnosa DPJP-nya ya dok. Iya. Jadi begini, kalau tadi kita bicara seputar dari bagian kandungan ya, dan sekitar mulut rahim. Tapi terkadang di bagian yang lebih besar seperti rahim ataupun bagian pencernaan ataupun mungkin payudara, kelenjar gondok. Nah, itu kan operasi yang lebih besar lagi. Jadi itu pun butuh waktu sebelum untuk dimasukkan ke mesin itu. Butuh waktu sekitar 12 sampai 24 jam. Didiamkan dulu. Didiamkan dulu di dalam cairan formalin itu ya. Biar dia agak mengeras gitu, baru bisa kita proses pemotongan. Nah, gitu. Ini sampel-sampel ya di bagian belakang ini ruangan tersendiri. Mungkin jadi ini bisa ada di zoom sedikit ya, jaringan ya hasilnya ya. yang habis operasi besar itu. Setelah dilakukan pemotongan, di pengambilan sampel yang mewakili atau representatif, itu akan dimasukkan ke dalam ruangan jaringan basah gitu, gitu ya. Izin dokter, tadi ada sebelum apa? Saya mau tanyakan lagi, jenis-jenis pemeriksaan patologi ini berarti banyak dong dokter itu. Penyakit apa aja dokter yang menggunakan untuk patologi anatomi ini? Jadi seperti yang kita sudah bicarakan dari awal, sebenarnya cakupannya luas gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang yang dokter-dokter yang pegang pisau seperti dokter kandungan, dokter bedah gitu ya. Ya, ini kan namanya pemeriksaan kalau udah jaringan itu jatuhnya ke histopatologi gitu ya. Jadi kalau cairan itu sitologi, kalau jaringan itu histopatologi. Nah, kalau selain pembedahan, bisa juga dokter paru seperti itu ya. Jadi misalnya sesak, nafas pasiennya sesak, ternyata ada cairan numpuk gitu ya di sekitar lapisan parunya itu. Cairan tersebut bisa diperiksakan juga gitu. Itu masuk ke dalam ruang lingkup sitologi seperti itu. Jadi kita bisa melihat apa sih yang ada di dalam dari cairan tersebut, apakah merujuk kepada infeksi ataupun mungkin yang karena pengaruh dari tumor-tumor sekitarnya gitu. Berarti selain sel, cairan juga bisa berarti ya dok? Iya, jadi seperti yang dokter barusan sampaikan. Cairan itu masuknya dalam pemeriksaan sel gitu. Oh gitu. Tetap diadakan pembekuan lagi nih di tempat ininya. Kalau untuk cairan ini. Kalau cairan tidak perlu pembekuan. Oh tidak perlu. Jadi langsung lah ya. Langsung kita bisa lihat. Di hari itu juga kita bisa memeriksakan. Berbeda dengan jaringan butuh waktu hampir 24 jam seperti itu. Berarti banyak juga ya dok jenis penyakit yang ini, termasuk kista dokter? Termasuk kista. Itu juga bisa ya? Kista juga bisa. Kista itu salah satu cakupan yang cukup umum. Oh gitu ya, oke. Berarti begini dokter, saya mau tanya, mungkin saya misalnya sebagai masyarakat awam, ada keluhan nih, saya
waktu haid itu sakit atau gimana ya, mungkin terdetek kista tuh. Berarti saya nggak bisa langsung jumpain dokter gitu ya? Tidak bisa. Harus tetap langsung konsul ke dokter obgyn dulu ya, Dok? Betul, harus konsultasi dulu ke dokter kandungan. MCU nggak bisa ya gitu ya? Tidak harus bisa. ada rujukan apa ya, pengantarnya gitu. Betul, ya dari DPJP ya. Kalau MCU kan biasa ke dokter umum ya. Kadang beberapa dokter umum bisa juga sebagian mereka melakukan pemeriksaan pap smear bisa langsung sih kirim, tapi tetap harus melalui dokter klinisi. Baik dokter, untuk memperdalam mengenai patologi anatomi ini, sebagai tambahannya tadi selain paru, bedah, kandungan itu, kira-kira pemeriksaan apa lagi dok tambahan untuk PA ini? Jadi pemeriksaan selain itu bisa THT juga ya, jadi telinga, hidung, tenggorokan. Jadi tadi kan kita sempat bahas tentang kista. Iya. Jadi kista itu tidak hanya di area kandungan wanita seperti itu ya. Tapi di area sekitar hidung dan tenggorokan itu juga bisa ada kista. Saya baru dengar ini dokter. Kista ada di area hidung. Iya, hidung dan tenggorokan seperti itu bisa. Oh ya? Selama ini saya dengar yang kista itu selalu ada di area dalam rahim gitu ya, posisinya di luar atau di dalam. Kalau di area hidung namanya kista juga ya dok? Namanya kista juga, mungkin jenisnya berbeda. Kalau umumnya wanita itu kistanya di hidung telur, ya. Sahabat di rumah sakit di luar sana pasti baru tahu nih kalau kista itu ternyata ada juga nih di hidung. Bahkan mungkin tidak hanya di hidung, jadi di otak kita gitu ya. Di sistem saraf itu, jadi kadang dokter-dokter bedah saraf itu kadang bisa mengambil kista juga gitu di bagian dalam otak kita. Oh gitu ya, melalui alat ini dong? Gimana? Di dalam ruang operasi gitu ya. Oh di ruang operasi, tapi terdeteksinya dari alat kita ini? Iya, awalnya mungkin pasien itu kan datang mengeluh dari kepala seperti itu kan, nanti akan berlanjut diperiksakan dari unit radiologi, CT scan seperti itu, nanti akan terlihat. Selanjutnya nanti akan dikonsultasikan untuk dilanjut ke pembedahan seperti itu. Dan akhirnya setelah pembedahan akan dikirimkan jaringan kista tersebut untuk diperiksakan ke patologi anatomi. Oke, mungkin tadi sempat saya singgung di awal, dokter, alatnya itu. Alat yang kita pakai itu seperti apa itu dok? Jadi alat yang dipakai begini, yang tadi itu untuk pemeriksaan seperti kista itu kan tetap memakai automatic tissue processor. Itu kan akan memakan waktu lebih dari 24 jam sebelum kita sebagai dokter patologi anatomi ini untuk periksa. Nah, terkadang dalam waktu sedang operasi berjalan, ada kekhawatiran dari dokter bedahnya gitu ya. Ini misalnya dokter kandungan mau periksa kista, ini kok sepertinya kistanya ini sudah menjalar ya ke area rahim gitu ya, kista hidung telur. Itu bisa dia minta konsultasi ke bagian PA untuk diperiksa cepat. Nah, di rumah sakit kita ini ada suatu alat yang cukup canggih, yang mana itu akan memangkas waktu yang lebih dari 24 jam itu mungkin untuk periksa lebih cepat. Ini ya, alatnya ya dok. Namanya alat frozen section atau bahasanya itu potong beku gitu ya. Jadi dia tidak perlu membutuhkan waktu untuk fiksasi dalam waktu 24 jam, tetapi dia hanya butuh kita dinginkan dengan suhu di dalam mesin namanya mesin cryostat ya. Ya seperti freezer seperti itu ya. Tapi dengan suhu jauh lebih dingin, minus 20 derajat Celcius. Ya. Lebih cepat pembekuannya. Pembekuannya lebih cepat. Ya. Jadi itu hanya memakan 10 menit gitu. Jadi bisa bayangkan dari yang 24 jaman ke 10 menit gitu ya. Nah, tapi ini hanya kita periksa cepat dengan sampel yang lebih minimal dibandingkan kalau yang udah utuh ya keluar dari kamar operasi seperti itu. Berarti, jadi kita bisa memberi masukan kepada dokter yang sedang melakukan pembedahan, ini tumornya jenisnya jina atau ganas. Kalau misalnya ganas, dia akan melakukan pembedahan lebih luas. Kalau misalnya dia tumor jina, dia akan melakukan pengangkatan secukupnya. Berarti mempertegas diagnosa DPJP-nya ini ya dok ya? Betul, dalam waktu singkat.
ya. Tetapi nanti akan tetap diperiksakan lebih lanjut kan, dari jaringan yang utuhnya lebih banyak. Yang penting sudah dipertegas nih untuk sampelnya, kemudian DPJP-nya tahu melakukan apa yang dilakukan tindak lanjutnya untuk si pasien kita gitu ya dok. Betul. Saya sangat tertarik ini dengan alatnya, berarti sangat luar biasa, dan saya rasa sahabat-sahabat rumah sakit kita juga mau memberitahukan bahwa alat kita yang luar biasa ini tersedia di Rumah Sakit Santa Elizabeth, begitu ya dokter? Iya, saya mau tambahkan lagi, mungkin tidak hanya untuk membedakan ini tumornya jinak atau ganas seperti tadi ya, tapi apakah yang diambil dari dokter bedah itu sudah cukup gitu ya. Kadang mungkin dokter bedahnya itu kira-kira ngambil, oh ini nih area masalahnya gitu ya. Kadang setelah diproses ke kita itu ternyata waktu kita periksa itu tidak mewakili gitu untuk menegakkan suatu diagnosis. Nah, alat ini pun bisa kita pandu menggunakan alat frozen section ini sampai yang diambil itu sudah cukup gitu loh dari dokter bedahnya, seperti itu. Jadi diagnosisnya pun bisa tegak seperti itu. Izin dokter, ini dari penyampaian dokter barusan saya ada pertanyaan lagi. Berarti kalau misalnya ada sampel yang kurang, misalnya belum bisa ditegakkan lagi, apakah bisa pengambilan sampel ulang dok? Betul, jadi seperti itu kurang lebih ya. Dia bisa, jadi kita akan periksa, ini kurang mewakili nih sampel yang diambil dari dokter bedahnya, kita akan memberitahu ke dokter bedahnya untuk mengambil lagi gitu, sampai diagnosis bisa ditegakkan seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu melakukan pembedahan berulang seperti itu. Betul. Baik dokter. Mungkin untuk sebelum kita akhiri bincang-bincang kita yang sangat luar biasa mengenai patologi anatomi ini, ada mungkin saran atau statement akhir ya dokter sampaikan kepada sahabat kita di luar sana dok, silahkan dokter. Untuk patologi anatomi di Santa Elizabeth sudah cukup mumpuni, jadi bila ada keluhan dari masyarakat sekitar Sumatera Utara bisa datang untuk konsultasikan ke rumah sakit kita, karena dari patologi anatomis menunjang sekali gitu ya pemeriksaannya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth, saya mau menegakkan kembali apa yang disampaikan dokternya, bahwasanya jangan khawatir kalau memang ada keluhan-keluhan seperti mungkin ibu-ibu rumah tangga mengenai pap smear, mungkin bisa langsung ke ruang ke dokter kandungan dulu ya, baru nanti akan dikirim ke kita. Di sini kita semua melayani itu. Baik dokter, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk bincang-bincang. Mungkin sahabat yang menonton kita hari ini sudah banyak lebih tahu ya mengenai apa sih yang namanya PA ini gitu ya dokter. Oke sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, demikian bincang-bincang saya yang sangat luar biasa dengan dokter Ricky. Satu pesan saya juga sebagai penutup nih di hostnya, jangan lupa atau jangan takut dengan khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tadinya mengenai kanker rahim, itu fokus banget nih sama ibu-ibu. Pesan-pesan saya nih sama ibu-ibu ya dokter, bapak-bapak juga loh. Bapak-bapak juga, dari dokternya juga ya, anak-anak juga ya dokter, ada benjolan di sekitar leher, itu bisa diperiksakan juga. Baik sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth dimanapun Anda berada, jangan ragu konsultasikan keluhan Anda kepada dokter spesialis kami, karena alat kami di khususnya ruangan patologi anatomi sudah sangat canggih. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Santa Elizabeth, sampai jumpa.